Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Para sahabat, para saudara, para saudari, kita semua hingga detik ini masih diberikan kenyamanan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan sehingga kita bisa tetap aktif melakukan program-program kita, melakukan kegiatan-kegiatan kita. Itu berkat kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala. Hal ini perlu dan wajib kita syukuri dengan untayan doa-doa, dengan untayan puji-pujian, dan juga dengan tindakan-tindakan kita, di mana tindakan ini harus selalu terbungkus dengan batas-batas keinginan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qada puasa tentunya sebagai kewajiban harus kita pahami, karena sejatinya ia adalah mengganti apa yang sudah dia lakukan di bulan Ramadan, yaitu dengan membatalkan puasa atau tidak puasa. Ada dua hal yang jadi motif atau pendorong seseorang tidak berpuasa atau membatalkan puasanya di bulan Ramadan. Hal pertama, memang karena sengaja, faktor kemurnian. Jadi pertama adalah murni faktor kesengajaan. Dia tidak berpuasa, atau dia berpuasa sudah tapi di paginya atau siangnya dia membatalkan puasa. Yang kedua adalah tidak berpuasa atau membatalkan puasa karena faktor uzur yang perbolehkan untuk tidak berpuasa. Dari kedua gambaran ini, semuanya adalah tetap wajib mengqadha puasanya. Tetap diwajibkan mengqadha puasa yang telah ditinggalkan di bulan Ramadan. Hanya saja gambaran yang pertama, orang yang pertama meninggalkan puasa atau membatalkan puasa pada saat bulan Ramadan, di samping mengqadha puasa, dia mendapatkan dosa juga. Untuk yang kedua, tidak berdosa, hanya dia wajib mengqadha puasanya. Karena memang jelas ada uzur, ada sebab, ada motif yang diperbolehkan untuk dilakukan oleh Islam. Jadi itu bedanya. Kalau berbuka dan membatalkan puasa dengan faktor kesengajaan, maka dia berdosa tapi tetap wajib mengqadha. Dan yang kedua, tidak berdosa dan dia wajib mengqadha puasanya. Terus selanjutnya, jika seseorang yang tidak berpuasa dan kemudian membatalkan puasanya terlambat melakukan qadanya, bagaimana? Juga dilihat keterlambatannya itu apakah faktor kesengajaan atau tidak. Kalau keterlambatannya faktor kesengajaan, dalam artian dia sudah punya waktu setelah Ramadan berlalu, terus sudah punya waktu untuk berpuasa, untuk mengqadha dan mengganti puasanya, kan, tapi dia malas. Dia merasa berpikir waktu qadha kan lama, waktu qadha puasa kan lama, sehingga dia sekalipun sudah punya waktu tidak berpuasa. Akhirnya sampai datang ke bulan Ramadan yang akan datang. Maka dalam hal seperti ini, dia dengan mengakhirkan itu karena faktor kesengajaan, malas dan lain sebagainya, dia berdosa, dan ada konsekuensi lain dibanding dosa itu, yaitu tetap wajib mengqadha puasanya sekalipun sudah masuk Ramadan, setelah Ramadan yang akan datang lagi. Dan yang ketiga adalah dia harus membayar fidyah menurut Imam Syafi'i dan para sahabatnya. Fidyah ini adalah memberikan orang miskin, memberikan makan orang miskin sebanyak 1 mud 7 on 0,75 gram. Itu sebagai orang yang terlambat karena faktor uzur, ya jelas tidak
yang namanya tidak ada kesengajaan, ya tidak berdosa. Terus kemudian ya puasanya tetap wajib dikotok. Terus apakah wajib fidyah? Tidak wajib fidyah, asalkan uzurnya itu mulai dari habisnya Ramadan sampai datang ke Ramadan lagi tetap. Dalam artian dia tidak lepas dari uzur itu yang menjadi uzur pertama di saat puasa pertama. Dia tidak usah membayar fidyah. Ya contohnya adalah dia sakit dari Ramadan pertama, dia sakit, nanti ke Ramadan yang akan datang dia sakit, ya jelas dia tidak punya waktu sama sekali yang dengan waktu itu dia mampu untuk berpuasa mengganti puasa qadanya. Jadi bisa dipahami dengan ini. Di samping itu juga, andaikan orang yang berpuasa itu meninggal, itu juga perlu dilihat juga. Kalau dia meninggalnya belum punya waktu juga, orang yang sakit semuanya dan punya uzur itu, dia tidak berpuasa di awal, dia sakit mulai dari Ramadan sehingga dia tidak berpuasa. Kemudian Syawal, Qa'dah, Dzulhijjah, terus Maulid, bulan Maulid dia meninggal. Selama waktu yang sudah dilalui setelah Ramadan, dia tidak punya waktu untuk berpuasa. Dalam artian belum mampu untuk melaksanakan puasa, ya sudah jelas dia nggak berdosa, dia nggak usah bayar qadha, dia nggak usah bayar fidyah, karena dia tidak dikena khitab, bukan cakap hukum, jelas ini. Ahli warisnya nggak usah bayar fidyah, nggak usah mengqadha puasanya kalau semacam ini. Kan tapi gambaran yang kedua, kalaupun dia sudah setelah bulan Ramadan dia sudah punya waktu untuk berpuasa, mampu, udhurnya sudah selesai, tapi datang lagi seumpamanya udhurnya sudah selesai, dia sudah gak punya udhur lagi, tapi dia malas untuk mengganti puasanya dan kemudian mati. Orang yang seperti ini, maka ahli warisnya berkewajiban satu di antara dua hal. Jadi bisa ahli warisnya dia mengganti qadanya, mengganti puasanya, atau tidak memilih mengganti puasa tapi dia membayar fidyah untuk ibu atau bapaknya yang sudah meninggalkan karena meninggalkan puasa qadha itu, puasa Ramadan itu. Bisa disimpulkan bahwa qadha itu merupakan suatu kewajiban. Bagi orang yang sengaja wajib mengerjakan qadha secara segera. Bagi orang tidak sengaja bagi orang yang sengaja wajib mengqadai puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan dengan segera. Bagi yang tidak, maka tidak punya kewajiban. Kemudian selanjutnya, bagi seseorang yang terlambat mengganti puasanya sehingga Ramadan yang akan datang, maka orang yang tidak sengaja, ia tidak punya kewajiban lain kecuali qadha. Dan orang yang sengaja, maka dia punya kewajiban, di samping berdosa dia punya kewajiban selain qadha adalah harus bayar fidyah. Kemudian yang meninggal, wanita yang meninggal juga, kalau yang meninggal itu tidak, dalam artian belum punya waktu untuk mengqadha puasanya, maka si dia tidak punya tanggungan apa-apa. Ahli warisnya tidak punya tanggungan apa-apa, termasuk juga tidak usah qadha puasanya, tidak usah bayar fidyah. Akan tapi kalau sudah punya waktu sebelum meninggalnya, dia punya waktu kan tapi malas untuk melakukan qadha, maka ahli warisnya boleh memilih di antara dua hal, yaitu antara mengqadha puasanya atau membayar fidyah. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.